Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas, demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini, dengan harapan tentunya kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita pagi menjelang siang hari ini kita akan bahas sebuah judul, sengsara karena riba. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, sesungguhnya perekonomian yang tumbuh dan berkembang dengan pesat adalah menjadi harapan dan cita-cita setiap kita. Setiap kita tentunya berharap bahwasanya perekonomian di negeri kita atau di tengah masyarakat kita tumbuh dengan subur, berkembang dengan pesat. Karena dengan tumbuh suburnya perekonomian, maka tingkat kesejahteraan akan mengikuti juga. Kemudian ketika telah didapati kesejahteraan, insya Allah dengannya kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, bermacam cara diusahakan untuk bisa sampai kepada titik di mana dikatakan perekonomian itu tumbuh dengan subur, perekonomian itu dikatakan maju. Sebagiannya ada yang mengusahakan atau mengembangkan usaha perindustrian. Ada sebagiannya yang berusaha untuk mengembangkan bidang peternakan. Ada yang mengembangkan bidang pertanian. Dan berbagai macam cara dilakukan, berbagai macam usaha ditempuh, semuanya untuk mendapatkan satu kata, yaitu apa? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan diharapkan kebahagiaan itu bisa diraih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak mau mengetahui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai kepada pertumbuhan ekonomi, mereka menghalalkan berbagai macam cara. Sehingga kita akan dapati di antara mereka yang memang menisbatkan dirinya kepada Islam, namun mereka melakukan cara-cara yang sangat tidak terpuji, cara-cara yang mendatangkan kutukan Allah dan juga laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menumbuh kembangkan ekonomi dengan cara riba. Na'udzubillahi min dzalik. Pengennya kerjanya mudah, hasilnya melimpah. Pengennya kan seperti itu ya, duduk berpangku tangan, duit datang setiap bulannya, keuntungannya jelas.
Yang namanya riba kalau di masyarakat kita itu dikenal dengan rentenir gitu, atau dikenal dengan lintah darat. Betul apa tidak? Nah, apakah ungkapan lintah darat itu sebagai ungkapan yang baik atau ungkapan yang buruk, Bapak Ibu? Buruk atau baik? Lintah darat nempel kepada seorang, kemudian apa? Menghisap darah yang tadinya sangat kecil, kemudian membesar, kemudian setelah puas melepaskan diri dari sesuatu yang diambil keuntungan darinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang riba, di zaman kita sekarang ini, kita akan katakan sulit banget terlepas dari yang namanya riba. Orang yang sudah berhati-hati dengan sehati-hatinya, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih terkena debu-debunya. Karena apa? Memang sudah dicampurkan dan dibuat sistem sehingga orang itu terjebak ke dalam sistem tersebut. Sebagian orang yang sudah meyakini haramnya riba, kemudian dia harus bermuamalah dengan lembaga ribawi yang memang dia harus ngambil gaji dari situ gitu. Kan banyak seperti itu ya. Ya apa tidak? Iya. Memang dia nggak ngambil, dia ngambil hitung gajinya dia saja. Dia ngambil gajinya saja. Gajinya per bulan ditulis, dicatat. Kemudian ada penambahan, dicatat, dikeluarkan, dicatat, dikeluarkan, seperti itu. Memang seperti itu, sudah bebas. Tetapi apakah kemudian dia bebas total dari riba? Ternyata belum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia masih ada dananya di bank tersebut atau di lembaga tersebut. Kemudian apa? Bank tersebut atau lembaga tersebut masih memutarkan sebagian harta orang itu, dan bisa berkembang usaha dari bank tersebut. Karena apa? Karena dana dari orang tersebut kan membantu, sama saja seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya kita harus berusaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kalau seandainya kita melihat orang-orang yang bergelimang dengan riba, mereka mendapatkan kemewahan hidup, mereka mendapatkan kenyamanan pekerjaan karena tempat pekerjaannya itu adem gitu ya. Karena Pak, kenapa kok mereka lembaga tersebut kok dipakai AC-nya itu tinggi banget? Kenapa? Karena memang panas banget suasananya, Pak. Kalau tempat kerja kita alhamdulillah nggak pakai AC sudah nyaman, Pak. Bener. Karena apa? Ngurusi riba itu ya repot, panasnya itu jabajero gitu ya, pajero. Panas jabajero. Itu memang batinnya bergejolak panas karena bermuamalah dengan sesuatu yang haram, jamaah. Sehingga kadang-kadang kita rasakan, monggo Bapak Ibu merasakan, ketika panjenengan datang ke kantor lembaga ribawi itu ademnya sangat. Karena apa? Karena memang mereka itu butuh sesuatu yang mendinginkan mereka, padahal bukan itu sebenarnya yang bisa mendinginkan mereka. Jauhi riba, mereka akan merasakan kenyamanan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riba itu bermacam-macam ya. Riba dalam masalah bahan pangan, ada riba dalam masalah uang, dalam pinjaman dan lain sebagainya, bermacam-macam. Tetapi inti daripada pembahasan kita pada kesempatan kajian kita kali ini adalah kita akan mengupas beberapa ayat dan juga hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah riba ini, yang semoga dengan kita mengetahui tentang ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait dengan riba ini, kita menjadi orang yang langsung sadar dan menjauh daripada bahaya riba yang sangat besar ini. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak hadis yang pertama.
yang terkait dengan dosa riba. Memang kita saksikan sekarang ini orang-orang tersebut bergelimang dengan kekayaan, dengan kemewahan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, hidup di dunia cuma sebentar. Berapa tahun panjenengan Bapak Ibu akan bertahan di dunia? Kira-kira ngantek 100 apa orang ya? Deneng pesimis temen kan. Berapa tahun panjenengan akan bertahan di dunia ini Bapak Ibu? Kita katakan wallahu a'lam. Umume berapa? 60 sampai 70. Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati itu. Coba sekarang dilihat di majelis taklim kanan kiri panjenengan, yang lebih dari 70, ada yang 75. Nyuwun sewu berapa? Mau 77, Masya Allah. Kalau saya perhatikan gitu ya, orang tua saya itu ya kisarannya sama bapak lah, usianya sama gitu ya, sudah menjadi manusia langka. Yang seangkatan, yang sama-sama sepensiunan itu tinggal sedikit banget, Masya Allah. Pada kemana sih mereka? Kenapa mati? Nah, bapak berapa tahun pak sebelahnya? 75, sama. Masya Allah, Masya Allah, berkah insya Allah. Ketika 75 tahun sregep ngambah masjid, insya Allah berkah. Insya Allah seperti itu. Yang repot adalah 75 tahun mendekati 80 tahun senengnya gendingan. Itu repot. Awan-awan karo ngisis. Astaghfirullahaladzim gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau jenengan usia segitu kemudian masih mendengarkan adzan hayya 'alas shalah, gligap bangun dari aktivitas atau bangun dari istirahat datang ke masjid, itu Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia yang mungkin sampai 70 tahun itu ternyata kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat nggak ada apa-apanya. Kalau saya mau tanya sama panjenengan, tolong dijawab, kira-kira hidup panjenengan nanti di alam kubur itu lebih lama dari hidup di dunia atau lebih sebentar? Lebih lama? Iya apa tidak? Iya. Karena orang-orang yang sebelum kita masih di alam kubur sampai sekarang. Dari anak Nabi Adam yang pertama kali wafat, itu masih di alam kubur, belum surga, belum neraka. Ini yang pertama kali mati di dunia, masih di alam kubur. Dan kalau seandainya kita meninggal di tahun ini, maka setelahnya kita nggak tahu sampai kapan kita akan berada di alam kubur, tentunya sampai hari kiamat atau hari kebangkitan, seperti itu. Tentunya ini waktu yang kita nggak tahu, dan kemungkinan ya lebih lama daripada episode hidup kita di dunia. Itu baru di kuburan. Setelah itu dibangkitkan dari kuburan, setelah itu berdiri di padang mahsyar sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun Bapak Ibu panjenengan akan berada di padang mahsyar. Sudah pernah bayang-bayangkan seperti itu Bapak Ibu? Mari kita bayangkan bersama. Jangan sampai dipikir ngesuk, dipikir siki. Kalau dipikir ngesuk nggak bakal ketemu. Karena apa yang kita rasakan nanti di alam kubur, apa yang kita rasakan di padang mahsyar, itu semuanya kita pikirkan sekarang. Kalau nggak diselesaikan sekarang, kita bakal kerepotan nanti Bapak Ibu.
Kalau seandainya sekarang orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia sekarang ini, maka ketahuilah itu cuma sebentar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ada perhitungan yang sangat mengerikan. Kita akan simak beberapa hadis berikut ini insyaallah. Yang pertama, agar kita menjauh dari riba, agar kita terhindar dari sengsaranya riba, adalah kita ingat bahwasanya di akhirat kelak mereka para pemakan riba akan dijebloskan ke dalam neraka, dan kondisinya sangat mengerikan sekali. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'ataina ala nahrin ahmara mithla dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan apa yang dinampakkan kepada beliau, bahwasanya di neraka itu ada sungai yang mengalir yang warna airnya itu merah bagaikan darah. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ketika itu didapati ada orang yang berenang di sungai yang berwarna darah tadi. Dia berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Kemudian didapati di tepian sungai ada orang yang sudah mengumpulkan batu yang banyak banget di situ. Jadi ada orang berenang di sungai darah, kemudian di sampingnya ada siapa? Ada orang yang mengumpulkan batu yang sangat banyak. Fa idza dzalika sabih yasbah ma yasbah, thumma ya'ti ala dzalika alladhi qad jama'a indahu hijaratan. Kemudian orang tersebut terus berenang, kemudian mendatangi orang yang mengumpulkan batu tersebut. Fayafgharu lahu fahu fayalqamuhu hajaran fayantaliqu yasbih. Kemudian disebutkan bahwasanya orang tersebut mendekati yang tadi ngumpulin batu. Kemudian orang yang di samping yang ngumpulin batu itu memasukkan batu-batu kepada mulut orang tersebut, diisi perutnya dengan apa? Bebatuan. Kemudian setelah itu sudah penuh, kemudian pergi meninggalkannya. Thumma yarji ilaihi, kemudian kembali lagi kepada orang tersebut. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Kemudian ketika balik lagi, diisi lagi mulutnya dengan apa? Bebatuan yang sudah dikumpulkan tadi. Qultu lahuma ma hadzani qala li intaliq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada malaikat yang menemaniku, siapakah mereka dua orang ini? Kemudian malaikat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, intaliq, berangkatlah, enggak usah lama-lama di sini gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh segera pergi. Nabi bertanya, siapa orang yang kondisi siksanya seperti itu? Kemudian dalam kelanjutan hadis tersebut disebutkan, wa ammar rajulu ataita alaihi yasbah fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia itu berenang, datang kemudian disuapi dengan batu, dia itu adalah pemakan riba. Pemakan apa? Riba. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit gambaran riba. Riba itu seperti apa? Seorang ngasih pinjaman kepada orang lain, kemudian menginginkan tambahan di saat pelunasan. Itu dinamakan dengan riba. Next setitik keberwe Ustadz.
Sedikit gimana? Ngutangi 10 juta njaluk tambahan 2.000 perak. Riba atau bukan? Riba. Kemudian pertanyaan yang muncul lagi, nek pada rilane kepriwe Ustad? Pada rilane ya loh. Ngutangi 10 juta, kemudian orangnya mengatakan ngesuk nek lunasi aku arep aweh meng jenengan 200.000. Pada rila, pada ikhlas jarene gitu. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Meskipun sama-sama ikhlas, sama-sama legowo. Kenapa sebabnya? Ya sama ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, ada 2 orang laki-laki dengan perempuan, sama-sama ikhlas untuk menyerahkan dirinya masing-masing. Sama-sama ikhlas, nggak ada paksaan berhubungan badan. Sama-sama boleh apa tidak? Tidak. Sama-sama tetap dikatakan zina. Demikian juga riba, meskipun sama-sama mau gitu istilahnya. Kan sering seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan yang sering datang ke meja para ustadz di mana-mana adalah, kami warga RT anu, RW anu, desa anu, kami punya perkumpulan, kami punya kas perkumpulan tersebut, kemudian dipinjamkan kepada anggota. Anggota itu punya kewajiban mengembalikan dan nambahi jasa. Sering seperti ini? Nah, hampir semua masyarakat seperti itu. Riba atau bukan? Riba jamaah. Meskipun mengatakan sudah kami ikhlas banget seperti itu, karena kami dibantu, kami ditolong. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya yang namanya utang piutang itu enggak boleh ada tambahan sepeser pun. Kalau mau untung ya diperjualbelikan. Untuk apa? Diwujudkan berupa barang, diniagakan seperti itu. Kalau seandainya pengen memberikan bantuan, maka jangan sekali-kali berusaha untuk ngambil keuntungan pada pinjaman yang diberikan tersebut, karena itu adalah riba. Dan kalau sudah berkecimpung di dalam riba, takutlah kepada suatu hari di mana kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Hadis yang tadi kita bahas adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kita lanjutkan hadis yang lain tentang orang yang memakan riba. Nanti pada hari kiamat perut-perut mereka itu sebesar rumah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang gede temen Ustadz, ya karena nanti fisik manusia itu akan dikembalikan seperti Adam alaihi salam. Sittuna dhira, disebutkan sampai 60 apa? Hasta. Manusia sekarang sekecil apapun fisiknya, nanti ketika dibangkitkan pada kehidupan akhirat akan sangat besar seperti apa? Seperti Nabi Adam. Penciptaannya seperti itu. Beberapa tahun yang lalu pernah ada di Saudi Arabia itu yang berusaha untuk membuat gamis yang dikira-kirakan cukup untuk dipakai Nabi Adam. Karena mendengar apa? Mendengar bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan dalam apa? Ukuran Nabi Adam, tingginya, besarnya seperti itu. Sehingga ketika itu ada seorang penjahit terkenal yang berusaha untuk mewujudkan, dan Masya Allah yang namanya bajunya itu menjulang tinggi banget, besar banget Pak. Itulah gambaran manusia nanti ketika dibangkitkan pada kehidupan akhirat, besar, tinggi sekali. Dan disebutkan apa? Para pemakan riba mereka nanti pada kehidupan akhirat perut mereka itu besar seperti rumah, dan isinya itu adalah ular, dan
ular-ular tersebut bisa dilihat dari luar, nggak harus masuk ke dalam perut orang tersebut, tetapi apa, bisa dilihat dari luar. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ataitu lailata usriya bi, pada malam Isra aku datang ala qaumin butunuhum kalbuyut, aku datang menemui satu kaum yang perut-perut mereka itu seperti rumah besarnya, weteng gedene serumah. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Ya saking rakusnya tentunya. Kemudian apa? Fiha hayyat, di dalamnya ada ular-ular, tura min khariji butunihim, yang bisa dilihat dari luar perut mereka. Di dalamnya penuh dengan ular-ular jamaah, dan bisa dilihat dari luar. Faqultu man haula'i ya Jibril, Nabi SAW mengatakan, siapa mereka itu wahai Jibril? Bisa disebutkan dengan Jibril, bisa disebutkan dengan seperti itu. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haulai akalatur riba, kata malaikat Jibril, mereka itu adalah para pemakan riba. La hawla wala quwwata illa billah. Kondisi yang sangat mengerikan. Di dalam perut kemeruyak gitu ya, ternyata di dalamnya bukan cacing kremi, tetapi apa? Ular. Astagfirullahaladzim, begitu mengerikan sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad. Memang di sanadnya ada beberapa kritikan dari para ulama, namun disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Sebagai penguat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dosa riba adalah dosa yang sangat menjijikkan jamaah. Dosa riba adalah dosa yang sangat menjijikkan. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang anak bersetubuh dengan ibunya sendiri. Dosa riba yang paling ringan itu seperti seorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri. Kalau seandainya di satu masyarakat, di masyarakat kita ada salah satu orang yang dia terus berhubungan dengan apa? Ibunya, tentunya masyarakat akan geram, masyarakat akan gerah dengan apa? Perbuatan orang tersebut. Bahkan mungkin kalau masyarakat masih normal gitu ya, atau masih abnormal, di atas normal gitu ya. Kalau sudah di bawah normal kan sudah nggak ada gerakan lagi Pak, nggak ada kerisihan terhadap dosa dan maksiat. Kalau masyarakat tersebut masih baik, insya Allah akan segera dilakukan tindakan. Kalau dinasehati mau menerima, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, ya dijauhkan dari masyarakat tersebut. Ternyata Bapak Ibu, dosa yang begitu menjijikkan, anak berzina dengan ibunya sendiri, itu merupakan dosa riba yang paling kecil, yang paling ringan. Kita simak hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Beliau bersabda, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankihar rajulu ummahu. Kata Nabi SAW, riba itu ada 70 dosa. Riba itu ada 70 tingkatan. Dan yang paling ringan adalah seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Tentunya kita jijiklah berteman dengan orang yang menzinai ibunya sendiri. Duduk sama kita, ngobrol sama kita, jijik kan Pak? Tentunya kita nggak mau. Namun ternyata jika dibandingkan dengan dosa riba, itu masih sangat kecil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim,
Ar-riba 73 baban. Kata Nabi SAW, riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan dari riba itu dosanya seperti seorang yang bersetubuh dengan ibunya sendiri. Maka jangan pernah sedikit pun kita meremehkan dosa riba. Sekecil apapun Bapak Ibu, jauhi riba. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi di awal kajian sudah saya ingatkan bahwasannya kita yang sudah berusaha untuk terbebas dari riba ternyata masih kena debunya juga. Dan itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia, la yabqa minhum ahadun ila akala riba, tidak tersisa satupun orang melainkan dia akan makan riba. Faman lam yakul asabahu min ghubarihi, barang siapa yang tidak makan riba dia akan terkena debunya, cipratan-cipratannya. Seperti yang tadi kita sebutkan, orang merasa aman bahwasanya gajinya ditulis, kemudian apa, tambahannya ditulis, tambahannya dikeluarkan, gajinya ditaruh di situ. Kemudian perhatikan baik-baik, bukankah ketika seorang membuka rekening itu sudah ada perjanjiannya? Itu sebenarnya intinya riba di situ, perjanjiannya Bapak Ibu. Maka kalau seandainya bisa, carilah bank yang syariah dan carilah model tabungan yang tidak ada penambahan. Istilahnya apa, wadiah kalau tidak salah seperti itu. Carilah rekening tabungan yang tidak ada penambahannya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita khawatir bahwasannya debu itu semakin tebal dan mengganggu pandangan kita, mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dosa Bapak Ibu ketika dilakukan, dia akan menyeret kita kepada dosa-dosa yang lain. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk menghindari riba. Mintalah keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sabar untuk bermuamalah di zaman kita sekarang ini. Sulit sedikit nggak masalah, yang penting bebas dari riba. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya, bahwasanya dosa riba itu lebih parah daripada zina sebanyak 33 kali. Zina 33 kali dosanya itu lebih ringan daripada riba. Berarti mending ya salah kalau kesimpulannya seperti itu Pak. Berarti mending nggak ada yang mending kalau masalah dosa Bapak Ibu, nggak ada yang mending. Tetapi perhatikan apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, yang bernama Ka'ab al-Ahbar, mantan pendeta Yahudi yang dia mengetahui kitab Yahudi apa yang ada di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan la an azniya 33 zaniyah, aku berzina sebanyak 33 kali, ahabbu ilayya min an akula dirham riba, aku lebih sukai itu daripada aku memakan 1 dirham uang riba. 1 dirham itu berapa? Kisarannya wallahu alam, saya pernah mencari tahu
tentang 1 dirham itu kisarannya paling ya 50.000 rupiah, kisarannya seperti itu. 50.000 rupiah. Uang riba itu lebih berbahaya daripada berzina sebanyak 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan dirhamu riba asyaddu min 36 zaniyah. Yang namanya 1 dirham uang riba itu lebih berbahaya daripada 36 kali zina. Maka na'udzubillahi min dzalik, sebagian orang itu merasa begitu berat untuk melepaskan uang ribanya karena memang tabungannya kakean, akhirnya bunganya juga kakean. Bunga atau riba? Riba yang dinamai dengan bunga. Anu bosok men keton wangi diganti jeneng gitu kan. Ya kan bosokan, buruk banget, jelek banget, tetapi mereka berupaya untuk memperindah di pandangan mata manusia dengan cara merubah nama, tetapi nama tidak memiliki hakikat apapun karena sejatinya kita melihatnya adalah riba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain yang menyebutkan tentang betapa bahayanya riba adalah bahwasannya ketika di satu masyarakat seorang itu sudah mendapati riba merajalela, zina merajalela, Masya Allah, maka hakikatnya mereka itu adalah sedang mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza dhahara zina war riba, jika telah merajalela riba, jika telah merajalela zina, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, idza dhahara zina war riba fi qaryatin, jika di satu negeri sudah menyebar merajalela zina dan riba, apa yang akan terjadi? Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka sejatinya mereka itu sedang menghalalkan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang azab, mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin muslimah, kita saksikan di zaman kita sekarang ini memang dari satu sisi Islam itu berkembang pesat, dakwah, pengajian, tablik akbar, Masya Allah, banyak di mana-mana, berjamuran. Namun di sisi yang lain kerusakan moral sangat menyedihkan sekali. Yang namanya perzinaan seolah-olah sudah tidak dikatakan sebagai zina lagi, dengan alasan sama-sama suka, sama-sama mau. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat di masyarakat kita, Masya Allah, putrane Pak Anu, putrane Bu Anu gitu ya, baru beberapa hari menikah kemudian sudah melahirkan anak sing esuk-esuk ijab sorane lahiran. La ilaha illallah, sampai seperti itu levelnya Bapak Ibu di zaman kita sekarang ini. Dan PR sudah mulai muncul di saat kita sekarang ini, ketika didapati sebagian ikhwan kemudian ta'aruf dengan akhwat, ternyata akhwat ini enggak punya ayah. Ini kan muncul permasalahan baru. Punya bapak biologis, tetapi enggak punya bapak secara syar'i. Siapa yang bakal menikahkannya? Enggak ada. Sehingga akhirnya yang menikahkan siapa? Wali hakim, pemerintah dari KUA yang menikahkan. Sekarang sudah mulai muncul banyak Bapak Ibu seperti itu. Sudah semakin merajalela yang namanya perzinaan. PR seperti itu nanti kedepannya akan semakin runyam. Yang sekarang lahir di luar nikah berarti kan 17 tahun ke depan sudah mulai menikah kan? Maka kita cuma bisa berdoa kepada Allah
agar kita diselamatkan dari kebobrokan di akhir zaman, dijauhkan dari fitnah yang begitu dahsyat tersebut, dan kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita nantinya diberikan pasangan-pasangan yang baik, yang terlahir dari keluarga-keluarga yang baik. Kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan itu, Bapak Ibu, mulai saat sekarang ini. Meskipun mungkin putra panjenengan baru usia segini, berapa tahun ini? 7 tahun. Doakan semoga nanti pasangannya adalah keturunannya dari orang-orang yang baik. Yang usianya 10 tahun didoakan, yang usianya 5 tahun didoakan, seperti itu. Karena kalau kita melihat, Masya Allah, semakin banyak anak-anak yang lahir tanpa status yang jelas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang lain yang berbicara tentang mengerikannya riba, bahwasanya riba meskipun mungkin sekarang ini orang mendapatkan pundi-pundi harta yang melimpah ruah, ketahuilah suatu saat akan habis. Kalau seandainya di dunia itu, Ustaz, ada orang yang kaya banget sampai mati, ya habiskan jatahnya di dunia sebentar, setelah itu ada kehidupan abadi. Jamaah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin." Tidaklah seorang banyak mengkonsumsi riba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan akhir kehidupannya adalah menjadi sedikit. Baik itu sedikit habis atau sedikit dalam artian hilang keberkahannya. Apalah artinya harta yang banyak kalau seandainya itu menyeret kepada neraka? Apa artinya, Bapak Ibu, harta yang melimpah ruah, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, kalau semuanya itu menyeret kepada neraka? Apa artinya? Berbeda halnya kalau seandainya sedikit tetapi membawa kita ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang memakan riba, mereka adalah orang-orang yang sedekahnya, zakatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya dengan riba, muamalahnya dengan riba, orang tersebut sedekahnya, zakatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena hasil riba adalah sesuatu yang haram. Sementara Nabi SAW menyebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sesuatu yang didapatkan dengan haram tidak akan menjadi halal bagi orang yang mendapatkannya tersebut. Mungkin bagi sebagian orang bisa halal, seperti umpamanya orang yang sedang punya kebutuhan darurat, kemudian ada orang nyalurkan harta riba untuknya, untuk berobat atau untuk keperluan darurat yang lainnya, seperti itu, maka halal baginya. Tetapi bagi orang yang mencari dengan cara seperti itu, nggak bisa dihalalkan. Umpamanya seorang bisa mendapatkan riba sebanyak 10 juta, meskipun dia keluarkan 9.500.000, yang 500 ini jadi bersih apa tidak? Tidak. Beda halnya, Bapak, kalau panjenengan mendapatkan 10 juta, kemudian jenengan keluarkan berapa? Sedekahnya umpamanya 10%, itu sudah bersih harta jenengan. Sisanya 9 juta bersih, Masya Allah. Kalau tadi dikeluarkan lebih banyak, tetap saja apa? Haram, karena cara mendapatkannya adalah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya,
Yang namanya orang yang bermuamalah dengan riba, makannya dari riba, sesungguhnya doanya adalah mahjub. Doanya itu terhalangi, tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang menengadahkan kedua tangannya, kemudian rambutnya acak-acakan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabbu, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb, memanggil-manggil seperti itu. Wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Orang tersebut ternyata makanannya dari haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, dia kehidupannya diisi dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doa dari orang tersebut? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menginginkan doa kita menjadi doa yang mustajab, maka jauhilah mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah semaksimal mungkin pilih sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Berusahalah untuk memilah dan memilih apa yang akan kita suapkan kepada istri kita, para bapak. Demikian juga apa yang akan kita suapkan kepada anak-anak kita, karena itu semuanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia halalnya itu akan dihisab, haramnya itu akan diazab. Itu yang harus kita fahami. Memang benar Bapak Ibu, kalau seandainya seorang punya prinsipnya semacam ini, yang penting harta yang saya dapatkan halal, itu prinsip yang bagus. Tetapi setelah itu juga masalah, kadang-kadang harta yang halal kemudian digunakan untuk yang haram. Kita lihat seperti itu, orang dagangan ya halal, benar, yang dijual juga halal, kemudian prinsip perjualbeliannya halal, bagus, tetapi kadang-kadang digunakan untuk yang haram, untuk membeli sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Misalnya panjenengan dodolan, jualan gitu ya, kemudian setelah itu hartanya digunakan untuk beli petasan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kayaknya tukang tuku mercon kabeh ya, warawanin jawab. Hah? Jenengan jadi pegawai, anaknya nangis minta dibelikan apa, mercon. Putune kalau jenengan pensiunan pak, halal gaji pensiunan kan ya, tabungannya jenengan dari dulu kan. Kemudian putune nangis minta belikan apa, mercon. Meskipun cuma 1.000, 2.000, itu nggak boleh, haram seperti itu. Apa haram Ustaz? Ya haram, karena nggak ada manfaatnya, bahkan itu mengumbar-umbar harta gitu kan. Tapi kalau jenengan infakkan, meskipun jenengan gajinya 3,5 juta umpamanya pensiunan seperti itu, diinfakkan semuanya, itu bukan menyia-nyiakan harta, itu tabungan jenengan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harta itu akan ditanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa digunakan. Maka jangan sampai kita mencukupkan, yang penting yang saya makan itu halal, jangan sampai seperti itu. Tetapi yang penting saya dapatkan pada sesuatu yang halal, saya gunakan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang sempurna. Karena dari mananya dan untuk apanya ditanyakan harta tersebut, Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjauhi harta yang haram, terutama dalam pembahasan kita dan juga kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita yang sudah semakin merajalela, yaitu apa? Riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya tubuh manusia yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk melahapnya. Ingat itu, jangan sampai kita melihat
kemudian anak kita kasih dari sesuatu yang haram, kemudian tumbuh menjadi sangat bagus fisiknya, kemudian kita lupa bahwasanya kita sedang menyuapi kepada anak kita ataupun kepada keluarga kita dengan bara api neraka. Nabi SAW beliau pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin nar aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging yang tumbuh atau fisik yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, melainkan neraka itu lebih pantas untuk melahapnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita begitu gelisah kadang-kadang melihat anak kita, apalagi di musim sekarang ini ya, lagi musim apa Pak? Sumuk, ya kan? Panjenengan gelisah apa enggak ketika lihati anak jenengan enggak bisa tidur gelebegan malam-malam gitu, dikipasi, tidur sebentar bangun lagi, bingung kan mikirin seperti itu? Maka bayangkan di saat melihat anak kita dengan pandangan kasih sayang tentunya, ya Allah, aku enggak mau anakku dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga kita akan berhati-hati mencarikan makan untuk anak kita. Kita akan berhati-hati sesuatu yang kita suapkan kepada anak kita, benar-benar harus seperti itu. Terutama Mbah Kakung biasanya kalau melihat cucunya kepanasan itu nggak tega banget. Mbah Putri juga seperti itu, segera dibelikan apa untuk pendingin ruangan, segera diberikan apa kipas angin dan lain sebagainya. Itu kita masih di dunia Pak, dan di dunia ini apakah pantas dikatakan panas? Sumuk gitulah, anget gitu kan Pak, bahasanya lebih enak kalau didengar ya, Masya Allah, hangat banget gitu. Kan enak daripada panas. Nyatanya orang melepuh orang apa kok? Apa jenengan melepuh ketika kepanasan siang hari di dalam ruangan? Enggak kan? Enggak, cuma sekedar anget saja gitu, sehingga keringat keluar, alhamdulillah sehat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita enggak ingin anak kita, keluarga kita kemudian masuk ke dalam neraka. Maka kita harus berusaha menyelamatkan mereka sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Menjauhkan mereka dari harta-harta yang haram. Dalam konteks pembicaraan kita adalah menjauhkan anak-anak kita dari harta riba. Semoga Allah Ta'ala dengan cinta dan kasih sayangnya berkenan membimbing kita semuanya untuk mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa menit, mungkin bisa diajukan pertanyaan. Di selembar kertas saja pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada penanya yang menyampaikan, jika kita menyimpan atau meminjamkan material semen 50 sak, saat meminjamkan harganya 5 juta, kemudian saat kita minta kembali ada kenaikan harga jadi 5.500.000, hukumnya bagaimana? Apakah ini termasuk riba? Wallahu a'lam, tidak termasuk riba, karena kita meminjamkannya dalam bentuk apa? Barang, dalam bentuk barang. Yang kami hormati Bapak Ustadz, kami mau bertanya tentang Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, tapi ada yang tidak percaya dengan alasan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Bagaimana, mohon penjelasannya? Yang hak adalah bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Sebagian orang menolak hadis-hadis yang sahih tentang turunnya Nabi Isa dengan logika, kalau seandainya Nabi Isa hidup berarti jasadnya sudah sangat tua sekali, nanti turun sudah dalam kondisi apa? Sudah kakek-kakek gitu. Astagfirullah, ini pakai logika, menolak hadis yang sahih dari Nabi SAW. Apalah artinya Bapak Ibu kalau kita menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ternyata ada hadis sahih kemudian kita tolak, apa arti pengakuan kita Nabi Muhammad utusan Allah? Nggak ada artinya, bisa batal. Kalau menolak hadis yang sahih bisa batal syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka konsekuensi daripada seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita-berita yang datang dari Nabi dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan sesuatu yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, kita benarkan. Kalau seandainya kita nggak mau membenarkan hadis sahih, sudah berbahaya bagi keislaman kita, bisa batal keislamannya Bapak Ibu. Ada sebagian juga pengajian yang mereka memang mengedepankan akal mereka sehingga mereka menolak turunnya apa? Nabi Isa di akhir zaman. Semoga Allah Ta'ala mantapkan keimanan kita dan juga kita diberikan semangat untuk terus belajar kepada para ustadz, guru-guru kita yang terpercaya, sehingga kita semakin memantapkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasannya di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun dan akan memimpin umat manusia dengan syariat siapa? Syariat Nabi Isa atau syariat Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan apa cerpen? Masya Allah. Masya Allah. Saya bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustadz kalau pertanyaan saya panjang, sudah saya maafkan insyaallah. Saya punya hutang riba lumayan banyak. Saya sudah bertobat riba tahun 2017 sampai dengan sekarang. Semoga Allah Ta'ala kuatkan taubat Bapak ataupun Ibu yang bertanya. Setelah jual rumah dan menutupi hutang, masih tersisa hutang yang jumlahnya besar. Dana yang ada di tangan masih kurang 30%. Karena itu saya sedang bernego untuk membayar sesuai dengan yang ada di tangan, yang jumlahnya belum bisa membayar denda dan penalti. Apakah saya berdosa Ustadz? Kalau seandainya sekarang seorang membayar hutang yang dulu tercatat di awal sudah sampai di titik itu, insya Allah sebenarnya sudah cukup. Adapun peningkatan seperti itu, maka itu adalah ribanya. Maka saran saya mungkin Bapak ataupun Ibu yang bertanya untuk mencari komunitas anti riba dan nanti minta bantuan untuk penyelesaiannya. Cari komunitas di Purbalingga, saya yakin ada komunitas yang anti riba, nanti bisa memberikan bantuan untuk apa? Untuk penyelesaian utang tersebut tanpa harus bertele-tele. Kadang-kadang yang namanya bunganya itu jauh lebih besar daripada pokok hutang. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak cerita-cerita semacam itu. Akhirnya orang tua memberi saran untuk meminjamkan dana, tapi saya malu dan takut karena masih banyak saudara saya yang membutuhkan. Saya juga sudah gak punya muka karena rumah yang saya jual juga punya orang tua. Alhamdulillah. Mukanya gak ada sama sekali? Masih ada lah Pak. Berusahalah semaksimal mungkin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa? Memberikan kemudahan. Sungguh-sungguh kalau sekarang sudah taubat, maksimalkan lagi lillahi ta'ala. Karena apa? Nabi SAW sudah menyebutkan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Ta'ala akan gantikan, Allah Ta'ala akan gantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Tentunya kita berharap bahwasanya tanggungan kita kepada orang lain akan selesai. Kita berharap seperti itu jamaah. Ini pertanyaannya kok sama ini? Ini pertanyaan sama. Masalah koperasi. Ini pertanyaan yang lain, masalah koperasi. Masalah koperasi bagaimana? Koperasi itu tergantung usahanya. Kalau koperasinya adalah
koperasi simpan pinjam. Simpennya jarang, pinjamnya yang banyak. Itu kan ngasih pinjaman kan? Apa aja ada orang nabung ke koperasi, nabung lagi koperasi. Jarang yang seperti itu ya. Yang banyak datang itu apa? Minjam. Kenapa masih dinamai simpan dan pinjam? Masalah koperasi sekali lagi itu tergantung kepada jenis usahanya. Kalau usahanya halal, beli dijual dapat keuntungan untuk anggota. Beli lagi murah, dijual mahal, untungan untuk anggota. Nggak ada masalah. Kalau seandainya sekarang yang jadi masalah itu adalah apa? Ketika mereka namai koperasi tapi di dalamnya adalah lembaga ribawi, lintah darat, itu yang jadi masalah. Namanya bagus tetapi apa? Lintah darat. Ula. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang lain, gaji yang lewat rekening bank riba bagaimana? Kalau seandainya memang dari lembaga yang kita bekerja di sana kemudian menentukan bank tertentu, umpamanya panjenengan jadi pegawai negeri, biasanya di bank tertentu gitu ya, bank milik pemerintah biasanya, maka ya sudah, jadikan rekening tersebut sebagai limit saja dananya, limit saja, datang masuk transferan lagi kemudian langsung diambil, gunakan ataupun disimpan di bank yang tidak ribawi. Seperti itu saran saya. Karena kalau seandainya rekening kita ngendon di situ, itu kan dimanfaatkan oleh lembaga tersebut untuk apa? Untuk simpan pinjam, untuk dikembangkan lagi seperti itu. Maka meskipun kita nggak ngambil riba, ternyata apa? Mereka mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sistem perbankan di Arab Saudi? Apakah ada sistem utang piutang? Sepanjang yang saya ketahui ya ada, tetapi sistem ribanya tidak ada. Utang piutang ada, tetapi tidak pakai riba. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah dan salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Barakallah fi, sehat Bapak. Masyaallah. Ya. Nah, begini mboten napa-napa, artinya memang dari sana sudah ditentukan seperti itu kan, banknya BRI umpamanya. Kita ngurus yang lain juga susah. Kemudian sudah ambil aja. Kalau punya rekening yang lain di bank syariah itu bagus. Tapi kalau seandainya entek buat untuk konsumsi bulanan nggih mboten napa-napa insyaallah. Nggih. Belum sempurna syariahnya tapi tetap lebih bagus. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Yang terakhir yang Al-Qur'an adalah Nabi Nabi kalian itu ya. Nggih. Terus saya kan sering mendengar apa Rasulullah datang, apabila datang kemudian suatu zaman akan datang mengatakan